Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Pagi ini saya akan membaca Galatia pasal 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sesuatu yang baik kalau ada orang yang melakukan pekerjaan dengan giat, tulus, sungguh-sungguh berusaha untuk mengajak, membawa, menarik orang lain kepada perkara-perkara yang besar dan yang baik, asal tidak dilakukan hanya sewaktu-waktu. Misalkan hanya pada menjelang Natal kita melakukan kegiatan yang baik untuk mengarahkan orang lain, untuk mengajak orang lain untuk melibatkan diri dalam kegiatan Natal. Tetapi Alkitab katakan kegiatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk membawa orang kepada perbuatan yang baik itu bukan pada musim saja, tetapi setiap waktu, setiap ada kesempatan, maka kita punya tanggung jawab untuk berusaha membawa orang lain untuk menjadi baik. Karena itu tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya yang telah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hal ini jangan diabaikan, karena ada banyak orang yang sedang berjalan di dalam kebinasaannya, sedang berjalan menuju kepada kematian yang kekal, karena mereka tidak punya sahabat, mereka tidak punya orang lain, mereka tidak punya orang yang selalu dan mau menasihati mereka untuk berbuat yang baik dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebab itu kita melihat bahwa sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, kita merasa bahagia ketika kita bisa menolong orang lain. Suatu kebahagiaan tersendiri jika kita bisa menolong orang lain. Kita tidak perlu menunggu kita kaya, kita sukses, kita berhasil, kita melimpah, baru kita menolong orang lain. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk menolong orang lain dan kita pun merasa bahagia. Dan Alkitab katakan, kita sebagai orang percaya diingatkan supaya kita berusaha mengarahkan dan membawa orang lain untuk terlibat kepada perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini. Sebab itu kita bisa menolong orang untuk menjadi baik. Kita bisa menolong orang untuk menikmati kebaikan dari kehidupan ini. Sebab itu sebagai orang percaya, kita jangan terjebak dengan kebiasaan yang salah. Mungkin kita pernah salah jalan karena kita termakan bujuk rayu dari orang yang kita kenal baik, dari sahabat, mungkin dari saudara, dan kemudian kita punya kesempatan lagi berjumpa dengan mereka. Namun kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengajak mereka menjadi baik, maka kita adalah orang-orang yang membuang kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Sebab itu, sebagai orang percaya, ketika kita menolong orang lain dan ada yang menganggap bahwa orang lain itu tidak penting karena dia bukan apa-apa dan tidak ada hubungan apa-apa dengan diri kita, seringkali kita terjebak di situ. Apa sebabnya saya harus tolong dia? Dia bukan keluarga saya, dia bukan orang sekampung dengan saya, dia bukan sekeyakinan dengan saya,
Dia bukan sebangsa dengan saya. Dan hal-hal itulah yang sangat merugikan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Karena ada kebahagiaan tersendiri jika kita bisa menolong orang. Ada kebahagiaan tersendiri jika kita bisa membantu orang. Terlebih ketika firman Tuhan katakan, ketika kita bisa mengarahkan orang lain, kita bisa menarik orang lain untuk menjadi baik, itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak dapat dikatakan. Karena apa? Ketika dia menjadi baik, hati kita berbahagia. Ketika dia berhasil, kita merasa jerih lelah kita tidak sia-sia. Tidak rugi kita membuang waktu, kesempatan untuk orang itu. Ternyata sekarang dia menjadi orang yang berhasil. Oleh sebab itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan lupa, kita diberi kesempatan untuk mempengaruhi orang lain berbuat baik. Kita harus menjadi motivator buat orang lain untuk mereka juga bisa berbuat baik. Karena itulah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa hidup dalam suatu kehidupan yang diberkati Tuhan bukan karena amal bakti kita kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka kita melakukan itu. Sehingga kita punya kerinduan, punya semangat untuk mengajak orang lain menjadi baik, karena kita merasa terpanggil untuk mempengaruhi orang, untuk membawa orang ikut melakukan perbuatan yang baik. Bukan memprovokasi orang untuk berbuat jahat, bukan menghujat orang untuk merusakkan dan membunuh karakter orang, bukan. Tapi kita terpanggil untuk memotivasi orang berbuat baik seperti yang kita sudah kerjakan. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita supaya di hari yang baru ini kita dapat membawa saudara-saudara kita untuk juga melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan bersama-sama. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, kami percaya ada maksud-Mu dengan kehidupan kami. Tolong kami Bapa supaya kami dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan yang benar. Bukan kami menjadi contoh yang jahat, bukan kami memberi teladan yang buruk, bukan kami menjadi hal-hal yang mencelakakan orang lain. Tapi tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami dapat mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Kami dapat menolong orang lain untuk berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat yang baik dan benar. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, atau sekolah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami supaya sepanjang hari ini kami tidak habiskan waktu dengan percuma, tapi biarlah kami dapat menggunakan waktu itu untuk mengajak sesama kami manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan yang baik. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berdoa buat bangsa dan negara kita pada jam 6 sore. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah pandemi COVID. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terbaring dalam keadaan lemah dan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan hari ini kita akan dapat mengikuti kirab obor 100 tahun GPDI di bumi Nusantara ini. Dan saudara dapat mengikutinya juga pada jam 6 sore secara live streaming di YouTube channel, Facebook page, serta Instagram GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.